Yang, yang, Kenapa? lu ngapain yang? Lagi belajar. Belajar buat apa yang? Finance. Soalnya aku berpikir sebagai orang dewasa seharusnya aku tuh tahu gitu loh ilmu-ilmu tentang finansial gini-gini. Habis kalau enggak aku ntar nggak bisa ngatur duit. Tapi tuh kayak ribet gitu loh yang. Kayak banyak banget yang harus aku pelajarin. Emang, makanya aku males banget belajar ginian. Terus gimana dong? Aku mau tanya teman-teman aku aja deh. Ini Egar dan Sylvie. Mereka itu temen gue dari SMA yang juga pebisnis muda. Bisnisnya ada banyak banget. Sepatu, baju, jam tangan, properti. Dan yang pasti, mereka adalah pilihan tepat buat gue berguru soal finansial. Gue punya beberapa pertanyaan buat lo berdua. Karena gue tuh merasa pas pandemi ini tuh jadi bikin gue makin sadar ternyata lo ngerti finansial tuh penting gitu. Karena kan siapa sih yang tahu tiba-tiba keadaan jadi kayak gini. Kita jadi nggak bisa kerja gitu kan. Misalnya pemasukan berkurang segala macem. Kayak sekarang tuh orang ngomong dana darurat gitu. Gue kayak baru di-slap sama reality. Oh ternyata ini sesuatu yang gue harus take seriously ya gitu. Dari lu berdua, kenapa sih orang mesti melek finansial? Banyak ilmu yang kita nggak dapet ya di waktu kita sekolah dulu gitu. Jadi mungkin nggak semua orang, tapi kebetulan kita kan, karena gue sama lu kan dulu satu SMA, jadi kita tahu lah apa yang kita dapat waktu sekolah gitu. Dan ilmu finansial mungkin salah satu ilmu yang nggak diajarkan di sana. Dan gue merasa bahwa ilmu ini adalah ilmu sangat penting karena di momen-momen begini itu pengelolaan keuangan itu jadi nomor satu. Contoh yang benar tadi bahwa ada dana darurat segala macam dan pengambilan keputusannya. Orang itu suka bicara invest, tapi apa sih sebenarnya yang dia kuasai? Nah, kebetulan yang gue sukai dan gue kuasai salah satunya adalah properti. Waktu itu gue asking help orang tua, ya kan? Jadi gue punya uang separuh nih dari harga apartemennya, terus cicil ke orang tua gue, jadi tanpa riba tuh. Orang tua gue mungkin mikirnya kayak, ini anak kuliah aja belum lulus, skripsi aja belum kelar, tapi udah minta begitu kan. Akhirnya ya gue nekat, gue coba. Alhamdulillah, gue bisa ngelunasin itu dengan waktu yang gak begitu lama lah. Jadi ketika teman gue buka toko, gue nyicil apartemen kan ke orang tua gue. Ketika ada satu krisis, toko itu kan tutup akhirnya. Investasi untuk membuka toko itu besar loh. Ketika gue spending uang yang sama, apartemen gue lunas, sedangkan teman gue masih berjuang untuk mempertahankan tokonya atau yang lainnya. Kebayang ya? Terus juga gue nggak buru-buru buka pabrik ya, atau ekspansi produksi. Misalnya gini, tiba-tiba bisnis gue, misalkan Chevalier atau Monoka, dapat order gede nih, coba deh, wah kapasitas gue biasanya misalkan 100-200 pasang misalkan per bulan. Gue nggak buru-buru jadiin 500 atau 1000. Karena setiap gue naikin ekspansi itu, gue harus ada dana yang diinjek dong, beli mesin, dan segala macamnya. Pegawai jadi makin banyak, sehingga beban jadi semakin besar. Nah, ketika order itu naik, gue milih, gue kerjasama sama banyak orang. Bahkan dulu lucunya, gue pernah kerjasama sama kompetitor gue. Oke. Kebayang. Jadi ini masalah keputusan finansial. Makanya tadi kan kita balik lagi melek finansial itu luas, nggak cuma tentang gue invest di mana ya, tapi gue gunain uang gue expanding bisnis kemana. Ini lebih baik gue beliin kebutuhan primer atau expanding the business, itu dua hal yang berbeda. Gue disclaimer dulu nih bahwa ini belum tentu terjadi di semua orang kan. Once terjadi masalah di bisnis seperti COVID ini, maka pegangan dia, keranjang dia habis karena uangnya ditaruh di satu keranjang itu kan, expanding the business gitu. Sedangkan gue taruh di beberapa tempat. Di momen pandemi nih ya, banyak teman gue nanya ke gue, Gar, lu gimana sih momen pandemi ini buat invest di mana sih? Kan banyak bertebaran tuh berita-berita invest ya. Invest ini gorengan ternyata kan gitu kan. Kalau gue tuh di momen yang penuh ketidakjelasan ini, gue lebih memilih invest di anak yatim misalkan, sedekah. Yang bales kan Allah langsung gitu loh. Ya meskipun kita nggak boleh ngarep di dunia doang ya, kita kan istilahnya balance ya, dunia dan akhirat. When you in doubt atau saat lu galau, sedekah. Itu gue setuju. Investasi akhirat itu penting untuk masalah lo di rumah tangga gitu, bukan entrepreneurship. Gue yakin sebenarnya prinsipnya sama kan, gue yakin sebenarnya. Prinsipnya sama. Dan biasanya tuh ditentuin dulu kan, goals kita tuh, visi kita tuh mau apa, kita mau apa nih, hal besar apa yang mau kita capai. Nah, dari situ baru kita tetapin, oh ya udah kalau gitu
pengeluaran kita maksimal segini. Itu biasanya gue tuh selalu nyatet pengeluaran itu apa aja buat di rumah tangga. Misalkan Tiap hari tuh buat Sil, apa gimana? Dulu kan emang pengen gue catatnya tiap hari per transaksi. Cuman ternyata kan Terlalu ideal. capek juga ya gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh belanjaan besar-besarnya aja. Jadi kayak contoh tagihan listrik, tagihan kebersihan, terus bayar asisten rumah tangga, itu kan udah rutin bulanan. Itu selalu gue catat. Terus sama kalau misalkan kita kan kadang tuh suka nggak nyadar ya beli-beli online di e-commerce gitu lah ya. Nah itu juga gue catat, tapi nggak yang per item apa harganya berapa, itu gue nggak sanggup. Jadi paling ini belanjaan buat seharian gue, misalkan kosmetik atau apa, itu gue kategoriin. Ini buat makanan bulanan, ini gue kategoriin. Nah, jadi nanti kebaca tuh, ternyata pengeluaran kita per bulan itu kebanyakan buat makanan ya gitu. Atau ternyata buat expand kayak baju atau shopping atau apa kayak gitu. Nah kalau kita udah punya catatan gitu tuh jadi enak. Bulan lalu kita boros banget Gar. Jadi kan kita ada evaluasinya ya. Nah di situ nanti bulan kedepannya bisa kita atur-atur lagi. Gue mencoba adaptif terhadap banyak kondisi keuangan. Itu adalah salah satu kunci menjadi pebisnis menurut gue. Gue bisa masukin mode pas lagi hura-hura, ya misalnya istilahnya gue, baru dapat proyek gede nih, gue mau makan enak gitu. Contoh kayak makan yang all you can eat di mall. Itu gue tetapin ke Sylvie, setahun 4 kali kita tetapin tanggal-tanggalnya. Kenapa? Pertama, uang hemat. Kedua, menjaga kenikmatan. Jadi, lu bisa bayangin, kadang kita nggak hura-hura itu sebenarnya kita lagi menambah kenikmatan itu sendiri. Coba lu bayangin kalau lu tiap hari makan restoran terus. Pasti lama-lama kan akan berkurang kenikmatannya kan? Yang gue pertanyakan adalah gimana caranya lu berdua bisa saling ngeyakinin dan stay untuk kayak yaudah ini kita hemat-hemat dulu. Karena cuy, sebagai anak muda, ada medsos, segala macam. Ngelihat orang, wah makan, ngelihat orang kesini ke situ, pasti kan ada kayak enak ya kayaknya ya, enjoying duit yang gue earning dikit nih, enjoying life. Karena alhamdulillah udah melek finansial dari zaman dulu. Ya Sylvie tau lah gitu gimana cara gue ngelola uang. Gue hemat. Begitu udah berumah tangga ya semuanya udah done gitu. Jadi pengeluaran gue tuh cuma apa? Bayar listrik. Gue nggak punya cicilan. Gue nggak pernah ngutang bank. Jadi satu yang gue pegang adalah hidup itu harus tanpa hutang supaya nyaman. Jadi kita menikmati sesuai dengan kelas kita. Ini sih poin yang menurut gue penting banget. Hiduplah sesuai dengan kelas. Kalau cuma ada duit 10.000, ya hiduplah sesuai dengan budget yang ada. Nah, tapi kan kalau kita punya duit tapi nggak diputer, kan sayang ya. Di sini menurut gue pentingnya investasi. Narsum selanjutnya adalah Arga. Kalau dia sama kayak gue, orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Tapi yang membedakan, dia jauh lebih ngerti investasi daripada gue. Kenapa lu memulai investasi udah gitu sejak kapan? Gue mulai investasi tuh 2 tahun lalu. Awalnya sih gara-gara kayak gue bentar lagi nikah. Habis itu harus punya perencanaan finansial. Habis itu ya cari gimana sih cara investasi. Terus ya gitu-gitulah. Apa instrumen investasi kayak reksadana, kayak saham, ada obligasi. Nah gue belajar dari situ. Ternyata buat gue tuh yang profil risikonya lumayan pengen ngambil risiko lah. Nah saham tuh cocok lah buat gue. Kayak returnnya cenderung lebih tinggi. Ya walaupun ada resikonya. Yaitu lu harus belajar dan keep up gitu sama berita dan lain-lain. Lu berarti main di investasi langsung ke saham atau pilih-pilih yang lain juga? Nah, gua kan orangnya sebenarnya rada dodol juga ya, kayak awal-awal dibilang, "Gak, ayo saham lah, saham." Oke, gue ikut. Yang penting mindset gue udah bisa lah buat gue tua ntar. Gue naruh saham, tapi gue cuma ikut-ikutan tuh. Habis itu, wah itu turun jeblok banget cuy. Gimana ya, gue gak bisa nyalain orang lain karena decision terakhir ada di gue sendiri kan. Di situ titik balik gue belajar. Oke deh, gue belajar gimana sih cara investasi yang benar gitu di saham. Apa yang berubah pada saat itu? Ketika lo akhirnya udah belajar kayak, oh ini ternyata mistakes ini nih yang gue bikin gitu. Fear of missing out. Misalnya ada saham-saham yang lagi naik banget, kayak gue cuan dari sini sekian persen, gue cuan dari sekian persen, terus gue FOMO kan. Ya udah gue masukin duit gue di situ. Nah ternyata itu tuh udah harganya udah, kalau orang saham bilang udah dipucuk. Nah habis itu sahamnya jatuh, nah gue rugi. Kalau saham sendiri sulit nggak sih untuk dipelajarin, untuk terutama orang yang backgroundnya bukan dari segi ekonomi gitu? Gue sendiri juga dari teknik ya. Lu kan kimia kan? Iya. Ibaratnya sama lah, kita nggak belajar bisnis dan segala macam di kampus. Buat gue sih belajar saham tuh sama kayak belajar bisnis, karena ketika lu beli saham tuh lu harus punya mindset lu beli
sejuta dari bisnis orang. Jadi mau gimana lu harus ngerti kan. Menurut gue sih nggak terlalu susah sih ya, tapi lu harus belajar basic accounting, habis itu belajar bisnis di misalnya sektor perminyakan, lu harus ngerti perminyakan sedikit. Kalau gue nyaranin teman-teman gue semua yang pemula sih jangan stock picking dulu, jangan beli saham satu-satu dulu, tapi lu beli reksadana atau ETF. Nah, ETF ini index investing. Jadi lu beli sekumpulan saham, lu beli satu indeks, itu beli kayak lu 50 saham, average-nya itu lu dapat dari situ gitu. Jadi lu nggak usah milih. Jadi ibaratnya lu pilih 50 saham terliquid di Indonesia, diversifikasi resiko ke banyak perusahaan. Misal gue pingin pick saham suatu perusahaan. Apa yang perlu gue perhatikan? Pertama balik lagi, lu harus ngerti bisnisnya, lu harus ngerti sektornya. Misalnya kayak gue nggak ngerti sama sekali di sektor energi, gue juga malas gitu bacanya, keep up sama beritanya. Terus cari perusahaan yang hutangnya tuh relatif kecil. Utang itu buat perusahaan apa ya? Kayak akselerator di mobil lah. Kalau jalannya mulus, itu buat lu makin kencang. Kalau ada tikungan yang tiba-tiba atau jalannya berbatu, itu bakal nyusahin diri lu gitu. Habis itu yang ketiga, cari perusahaan yang punya aset yang bisa ngebayar utang-utang jangka pendeknya. Biar operation di bisnisnya itu nggak terganggu gitu. Habis itu lu cari perusahaan yang manajemennya bagus. Itu bisa dilihat dari rasio-rasio lah, namanya return on equity. Nah ini penjelasannya tuh ibaratnya lu sama Paul nih, lu pengen buat stand lemonade. Oke. Nah stand lemonade itu lu butuh 1 juta. Nah terus pendapatannya tuh yang lu dapat itu 200.000. Terus ada tuh tetangga lu si Muller lah ibaratnya, orang Jerman. Habis itu dia pengen niru usaha lu buat lemonade lagi, tapi modal yang dia perlu itu 1.500.000. At the end lu dapat keuntungannya sama, mereka juga 200.000. Menurut lu yang lebih efektif perusahaan yang mana? Dengan perusahaan gua gitu kan, karena modalnya lebih kecil. Iya, betul. Itu bisa dihitung. Ntar pendapatan per ekuitas, itu namanya return on equity. Jadi perusahaan lu 20%, ROE-nya, perusahaan Muller 13%. Perusahaan yang punya konstan ROE itu biasanya bagus. Itu dan bisa dibeli. Cari juga perusahaan yang nggak bermasalah. Perusahaan yang punya good governance. Nggak ada korupsi, nggak penggelapan pajak, nggak masalah apa. Nah itu penting juga karena lu dengan baca berita dan ngecek manajemennya bagus apa enggak itu bisa nyelamatin lu sih dan investasi lu. Dan terakhir, cari valuasinya yang menarik. Maksudnya apa tuh? Saham itu kan bisa jangka pendek, menengah, jangka panjang. Jangka pendek menengah itu orang biasanya analisanya pakai analisa teknikal. Itu lu baca chart, ngitung moving average-nya dan lain-lain lah. Kalau mazhab lah ibaratnya, mazhab yang gue pahami itu namanya value investing. Itu lu ngebeli perusahaan bagus yang price dan value-nya tuh berbeda. Ibarat kata tanah nih, lu pengen nyari tanah, lu udah nemu nih lokasinya cocok, lu udah survei harga-harga tanah sekitar tuh katakanlah 500 juta. Lu nemu tanah kosong, lu telepon yang punya itu bilang harganya 300 juta aja deh. Nah, itu kan berarti value sama price-nya kan beda kan? Nah, jadi value investing itu nyari perusahaan-perusahaan bagus tapi yang harga-harganya miring. Dengan satu syarat itu one time event ya. Mungkin yang jual tanah ke lu tuh butuh duit, enggak yang katakanlah harga tanah itu turun karena 3 tahun terakhir tuh banjir. Nah itu masalah fundamental yang serius. Perusahaan itu jangan dibeli. Kalau cara lu main saham itu lewat apa biasanya? Bukan anak-anak zaman sekarang biasanya pakai app gitu kan mereka? Sekarang semua pakai app sih. Iya. Di Indo atau di Jerman semua pakai app. Nah, ngomongin soal aplikasi saham dan reksadana, beberapa waktu ini gue lagi nyobain Ajaib. Yang gue suka dari aplikasi ini adalah daftarnya nggak ribet karena 100% online. Nggak ada biaya minimum investasi, biaya brokernya juga lebih murah. Dan di Ajaib juga ada fitur-fitur yang bisa memudahkan gue buat berinvestasi. Kayak misalnya competitive ranking, indikator technical buy and sell, dan news highlight. Terus, lewat Ajaib, gue juga bisa konsultasi gratis sama financial expert dan ngobrol sama investor lain buat berbagi pengalaman dan pastinya ilmu baru. Selain itu, gue juga bisa dapat real-time update pergerakan harga saham. Dan nggak perlu bingung lagi kapan mesti jual atau beli saham karena ada fitur auto order. Nah, buat kalian-kalian yang anak saham banget nih, di Ajaib lo bisa akses grafik candlestick yang bisa ngebantu lo untuk menganalisa saham lebih komprehensif. Yang lebih asik lagi, kalau gue ngajak satu teman gue nih buat investasi di Ajaib, gue dan teman gue bisa dapat 1 koin Ajaib yang bisa ditukar dengan hadiah saham. Ajaib dan Rans Entertainment lagi ada campaign Ajaib Kejar-Kejaran yang dimulainya hari ini tanggal 24 Agustus sampai 24 September 2021. Dan hadiahnya banyak banget yang menarik.
kalian punya kesempatan buat menangin 1 unit iWatch Series 6, 1 unit Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, dan juga 1 unit mobil Mitsubishi Xpander. Caranya gampang banget. Dengan kalian ngajak 3 orang aja untuk investasi di Ajaib, kalian udah langsung bisa dapetin hadiah berupa bonus saldo, RDN 200.000 dan juga 3 lot hadiah saham plus kesempatan buat dapet hadiah tambahan lainnya. Buat kalian yang belum punya akun Ajaib, kalian bisa registrasi dengan gunain kode gua Gita923. Untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa cek link di description box atau cek sosial medianya Ajaib. Minggu depan gue juga bakal ngumumin sesuatu di IG feed gue. Jangan lupa dicek ya.